Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, pagi. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua sudah bangun, kita semua sudah berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita datang, kita bawa korban syukur yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari saat ini kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berikan kami hari yang baik. Engkau berkati istirahat kami semalam. Dan saat ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat, segar. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tetap dalam kondisi yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau setia bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau naikkan syukur kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Terima kasih di hidupku. Ku berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami angkat syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur bagimu. Naikkan syukurku. Oh, terima kasih Yesus. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terus kami naikkan syukur kami. Oh, naikkan syukur bagimu Yesus, buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan selalu baru Tuhan, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sungguh besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami. Besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selalu baru bagi kami berkat-Mu, selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami berikan korban syukur. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami. Apapun Tuhan yang mau Tuhan
Engkau utus kami kemanapun untuk kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pegang terus janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami percaya kami tetap tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat kami berlindung hanya padamu Yesus. Oh, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Ku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, kami rasakan besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sejauh langit dari bumi. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, begitu sungguh besar kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Besar setia-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan di hidupku. Sejauh apapun itu Tuhan, tetap kami rasakan kasih-Mu. Dimanapun kami, tetap kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah segalanya di dalam hidupku Yesus. Kau selalu beri yang terbaik bagi kami. Oh, selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, tak pernah kami takut, tak akan goyah, sebab Engkau kekuatan bagi hidup kami. Tak akan kami ragu Yesus. Oh, kami pegang janji-Mu, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih, Engkaulah segalanya. Oh, terima kasih Yesus. Ya, saat ini kami mau terus datang Tuhan. Kami mau bersyukur, kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tak akan goyah, sebab bersama-Mu ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan di
dalam iman kami. Terima kasih Yesus, kami takkan pernah takut, sebab Kau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menuntun kami, Kau terangi jalan kami. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Buat segala perbuatan tangan-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Engkau tahu Tuhan saat kami lemah, saat kami tidak berdaya Tuhan. Kau tahu keadaan kami, terima kasih Tuhan. Kau tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang bersama-Mu, kami aman di dalam-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu saat ini Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong saat kami perlu Tuhan. Dan bila hati kami tenang berada dekat dengan Engkau, karena kami tahu Engkau yang pelihara setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
hatiku. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, Di saat kami percaya tangan-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih tangan-Mu bekerja. buat pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Begitu ajaib. Kau telah memikat hati kami, Yesus. Memikat hatiku. Saat kami lemah, saat kami Di takut, saat aku kami melihat Engkau bekerja dalam hidup kami. lagi. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku oh, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan. Saat ini Dia tak pernah meninggalkan engkau. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidupmu. Kasih-Nya selalu lembut di dalam hidupmu. Pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Kami rasakan tangan-Mu selalu bekerja. Kau yang menghalau setiap lawan kami. Kau yang menghalau setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Biar kami selalu tetap percaya Tuhan. Biarlah terus Tuhan apa yang telah Engkau lakukan bagi kami terus menjadi harapan bagi hati kami. Di saat kami tidak mampu lagi Tuhan. Di saat kami tidak berdaya. Di saat kami lemah Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami tahu kami punya Tuhan yang tak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus pegang Tuhan pengharapan kami, iman percaya kami hanya kepadamu Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapa Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku. Bertahan dalam kebenaran-Mu. Kau
Engkau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami tahu segalanya dalam hidup kami ada di tangan-Mu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau. Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Kau segalanya Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Ku tetap percaya, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, ku tetap
tetap berharap dan percaya Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau katakan bagi kami percaya Tuhan Yesus. Kau pasti sanggup menolong kami. Ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji, berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami berharap kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, kemenangan di dalam kami. Oh, biar kami terus datang, kami tinggal di dalam-Mu Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus di dalam tempat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bersama-sama dengan-Mu Yesus. Oh, kami mau berharap dan percaya hanya kepada-Mu Yesus. Oh, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Nyata kala tetap berharap dan percaya kepada-Mu. Biar kami menyembah pada-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kami menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami katakan kami tetap berharap kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Oh, Sikata kalarabala. Sikata kalarabala. Yesus. Sikata kalarabala. Sikata kalarabala. Sikata kalarabala. Oh, sikialarabala. Sikata kalarabala. Makasih. Kau segalanya bagiku. Sikata kalarabala. Sikata kalarabala. Sikata kalarabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang berjanji Tuhan akan selalu setia. Kau yang berjanji Tuhan kalau Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang begitu indah ini bersamamu. Kalau Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu menyayangi kami, Engkau menyertai dan memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu
sungguh boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Buat sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Yesus begitu mencintai Anda dan saya. Amin. Kalau di pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru. Itu semua karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya bagi kita. Yes, di pagi hari ini kita punya firman yang begitu luar biasa. Judulnya adalah bijaksana dan tetap setia di tengah tantangan kehidupan. Saya akan bacakan ayatnya di Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23 berbicara seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itulah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Good Morning Jesus. Saya punya 1 ekor anjing Golden Retriever, sekarang usianya udah 3 tahun. Kalau dia setiap pagi selalu pergi jalan-jalan di luar perumahan saya. Di belakang perumahan saya itu ada danau dan taman. Dia suka sekali berjalan-jalan di situ. Dan yang namanya Golden Retriever itu adalah anjing yang suka sekali nyemplung ke air atau ke danau. Nah, di belakang perumahan saya itu, di danau itu juga bersebelahan dengan kolam renang. Jadi dia itu cenderungnya ketika jalan-jalan dia suka banget kepingin nyemplung ke kolam renang atau ke danau tersebut. Dan jadi kita harus selalu mengawasi dia karena dia selalu bawaannya kepingin kalau dia mau main dia kepingin nyemplung gitu ya. Jadi kakinya kepingin dicelupin dan dia kepingin loncat. Nah, suatu saat ketika kami jalan-jalan pagi gitu ya, saya lagi bersama dengan anjing saya jalan pagi dan have fun gitu ya di taman. Tiba-tiba saya itu diajak ngomong dengan tetangga saya dan kebetulan anjing saya itu tidak pakai leash gitu ya, nggak pakai tali anjing dan dia tuh lepas. Itu hitungan detik saja, kayak 1 atau 2 detik anjing saya itu sudah lompat ke kolam renang ya, yang ada di belakang perumahan saya itu. Dan tetangga saya sontak langsung menjerit bilang, anjingnya kayak mau lompat tuh. Terus saya lihat dan saya langsung panggil namanya. Namanya Kuki, saya panggil, Kuki, jangan. Ya, saya bilang gitu. Lalu dia langsung nengok ke saya dan dia mengurungkan, ya kakinya udah gini di atas air ya. Dia sudah mau lompat. Tapi saat itu dia mendengar suara saya, padahal di kejauhan ya, saya teriak dan saya bilang, Kuki jangan. Dan dia langsung ngelihat ke saya, mendengar suara saya dan dia mengurungkan niatnya. Dan terus saya panggil, mari kesini gitu. Terus dia jalan ke arah saya dan dia mengurungkan semua niatnya. Nah, pagi hari ini kita juga banyak berbicara, kita banyak mendengar tentang sosok domba yang ada di Alkitab. Ya, seringkali kita semua diberikan perumpamaan tentang domba dan gembala. Kalau saya mengingat kembali firman ini, saya melihat sosok si anjing saya, si cute Golden Retriever ini yang kadang-kadang bandel tapi juga sangat setia kepada saya majikannya. Sekaligus dia bisa mendengar suara saya. Padahal di kejauhan dia masih mendengarkan dan mau setia, mau taat. Demikianlah mari setiap dari kita pagi hari ini kita mau menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita mau mendengarkan suaranya dan kita mau belajar bagaimana kita boleh menjadi domba yang baik, yang digembalakan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana firman di pagi hari ini, firman yang begitu indah. Karena kita semua tahu sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Katolik di zaman ini bukan suatu hal yang mudah, saudara-saudara. Kita tahu bahwa hidup kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan kehidupan. Penuh dengan lika-liku kehidupan, dengan permasalahan yang boleh terjadi. Tetapi firman di Matius pagi hari ini berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggambarkan murid-muridnya itu sebagai domba di tengah serigala. Domba adalah hewan yang lemah ya. Domba yang bukan termasuk jenis predator yang makan
makan daging dan sebagainya. Domba adalah binatang yang nyaman, dia adalah herbivora, dia adalah bukan seekor predator. Tetapi Yesus menggambarkan murid-muridnya bukan sebagai suatu binatang yang predator, yang galak, yang keras ya. Seperti kalau di dunia ini yang terkenal adalah kita tahu bersama-sama movie Lion King. Dia adalah penguasa dari the jungle ya, penguasa dari hutan. Mengapa Tuhan tidak pakai perumpamaan lion sebagai penguasa dunia ini? Tuhan tapi menggambarkan murid-muridnya, pengikut Kristus sebagai domba di tengah serigala. Gambaran ini menunjukkan sebagai orang percaya. Terkadang kita tidak selalu berada di dalam posisi yang kuat menurut standar dunia. Kita diposisikan sebagai posisi yang lemah. Lemah seperti apa? Kita tidak boleh berbuat kasar. Kita harus mempunyai kasih. Kita harus punya kesabaran. Kita harus mengampuni. Kita diposisikan di posisi yang lemah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang konseli saya tanya seperti ini. Saya tuh merasa kalau saya sebagai umat Kristus, pengikut Kristus, umat Katolik yang sejati, saya tuh seperti seseorang yang lemah yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di sekeliling saya. Apa yang harus saya lakukan, supaya saya itu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang lain? Karena seringkali karena kebaikan hati kita, karena kita ini berbelas kasihan, kita sering sekali dimanfaatkan, terutama hidupnya dia ya, dia bercerita bahwa dia seringkali dimanfaatkan oleh keluarganya, oleh temannya untuk sesuatu hal yang buruk. Nah, pagi hari ini kita mau belajar saudara-saudara, kita pasti juga pernah mengalami hal-hal seperti kita diejek karena tidak melakukan hal yang, karena kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Kita dianggap berbeda dan aneh karena kita melawan dunia, arus dunia. Atau mungkin kita kehilangan teman karena kita memilih untuk hidup yang benar. Banyak hal-hal yang berlawanan dengan cara dunia memandang bagaimana kita seharusnya hidup. Nah, di pagi hari ini Yesus tahu dan mengerti. Firman ini keren banget karena Yesus tahu dan mengerti bagaimana dia boleh mengutus dombanya di tengah-tengah serigala yang berbahaya. Kalau domba ini tidak ada gembalanya ya, dan dia dilepas di tengah-tengah serigala, pasti dia akan dimakan oleh serigala-serigala tersebut. Oleh karena itu, selain dia mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala, dia juga kasih 2 tools yang luar biasa. 2 tools yang menjadi pegangan hidup saya sampai hari ini, bagaimana saya harus menghadapi dan menghidupi hidup kita sehari-hari. Yaitu saya teruskan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah tools yang luar biasa sekali. Saya akan bedah. Hal yang paling pertama adalah tentang cerdik seperti ular dan yang pertama adalah cerdik seperti ular ya. Kita akan bahas tentang cerdik seperti ular. Saudara-saudara, kecerdikan bukan berarti licik atau manipulatif. Ya, kita boleh bedakan antara cerdik dan bersikap licik atau manipulatif. Kecerdikan berarti memiliki hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan koridornya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Jadi ada hikmat kebijaksanaan. Kalau kita cerdik, kita bersikap cerdik seperti ular, kita tidak akan mudah dimanfaatkan. Kita tidak mudah diperdaya oleh orang-orang yang jahat. Kita punya hikmat untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kita mencintai sesama manusia. Kita mencintai semuanya, tetapi tidak semua orang kita layani dan kita iakan kalau mereka menginginkan sesuatu dari kita. Apa yang bisa kita perbuat adalah sesuatu yang menggunakan hikmat kebijaksanaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita punya kebijaksanaan untuk memilih teman. Kita punya kebijaksanaan untuk menggunakan medsos dengan bijak. Kita punya kebijaksanaan untuk punya integritas di dalam bekerja. Berapa banyak di hari-hari ini di mana US dollar semakin melambung,
perekonomian di Indonesia mulai goyang. Berapa banyak dari kita umat percaya, kita yang diberikan hikmat kebijaksanaan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tunjukkan jalan di dalam pekerjaan kita hari ini. Kita percaya bahwa tanpa kita menjual iman kita, kita akan mendapatkan orderan-orderan. Tanpa kita menyuap dan berbuat jahat, kita juga pasti akan dibukakan jalan keran-keran berkat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya sebagai domba yang dilepas di tengah-tengah serigala, Tuhan sudah sediakan hikmat kebijaksanaan, kepandaian dan hati yang tulus untuk kita berada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, pasti kalau pagi hari ini beberapa dari Anda punya pergumulan-pergumulan perekonomian di dalam pekerjaan hari-hari ini yang semakin berat. Mari kita mau percaya, hari ini juga Tuhan boleh sediakan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kita. Kecerdikan seperti ular yang diperlengkapkan kepada setiap kita ketika kita boleh berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia yang mau menggunakan tools ini cerdik seperti ular, kita tahu bahwa tidak semua pertempuran, tidak semua pertengkaran, tidak semua konflik, tidak semua masalah diselesaikan dengan emosi. Yang saya suka hikmat kebijaksanaan Tuhan itu bersikap lembut dan damai. Dia yang akan membuat kita tahu bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita juga harus diam dan kapan kita harus bertindak. Mari pada pagi hari ini, di waktu-waktu ini kita juga mohonkan kembali kecerdikan, kebijaksanaan dari Tuhan. Bagi para pemimpin keluarga, bapak-bapak yang ada yang mengikuti Good Morning Jesus di pagi hari ini, saya juga berdoa bagi Anda. Ini bukan waktu yang mudah bagi para leader di dalam keluarga-keluarga untuk memimpin keluarganya. Tetapi saya yakin para suami, para ayah yang mendengarkan Good Morning Jesus ini, Anda semua juga akan diberikan hikmat. Bagaimana boleh memimpin keluarga, memimpin perusahaan, bagaimana boleh bekerja dengan sebaik mungkin dengan penyertaan dari Tuhan. Amin. Hal yang kedua adalah tulus seperti merpati. Saudara-saudara yang terkasih, kecerdikan harus disertai dengan ketulusan. Cerdik saja, hikmat saja, akal budi saja tidak cukup. Tetapi Tuhan tambahkan satu tulus lagi. Kita cerdik tetapi kita juga tulus. Saudara-saudara, dunia mungkin mengajarkan bahwa orang yang berhasil itu harus menghalalkan segala cara. Orang yang berhasil harus mengikuti bagaimana cara dunia. Tetapi kacamatanya Tuhan berbeda dengan kacamata dunia. Tuhan memanggil kita untuk tetap memiliki hati yang bersih seperti hatinya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketulusan terlihat melalui kejujuran. Ketulusan terlihat melalui kesetiaan di dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Kesetiaan atau ketulusan juga terlihat melalui kerendahan hati ketika kita melayani, ketika kita bekerja dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, satu kalimat yang indah hari ini kita mau ingat-ingat bersama-sama bahwa kecerdasan tanpa ketulusan akan menjadi kelicikan. Kecerdasan tanpa ketulusan akan menjadi kelicikan. Tetapi ketulusan tanpa kecerdikan juga dapat membuat seseorang tersesat. Dan Tuhan mau menghendaki keduanya berjalan bersama. Untuk tetap cerdas, sekaligus kita juga tulus. Nah, akhir kata, saudara-saudara, Tuhan juga ajarkan untuk bertahan sampai akhir. Ayat 22 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan memanggil kita untuk bertahan. Bertahan di dalam ujian kehidupan ini, bertahan di dalam iman kita, bertahan di dalam setiap ketulusan kita. Jangan jadikan pahit hati kita apabila orang lain berlaku jahat dan sebagainya. Marilah kita tetap tulus. Marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan ada untuk kita, untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mau bertahan di dalam doa-doa yang belum dijawab. Bertahan juga di dalam
setiap pekerjaan yang penuh tekanan, permasalahan keluarga, dan senantiasa bertahan dalam segala keadaan yang tidak mudah. Amin. Mari kita mau sama-sama satu di dalam doa saat ini. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau nyatakan bahwa ku mau cinta Yesus untuk selamanya. Walau badai menghadang, walaupun angin topan menerjang, tetapi kesetiaan kita untuk Yesus adalah untuk selama-lamanya, sebagaimana Yesus lebih dulu setia kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini adalah lagu yang begitu indah, lagu yang begitu simpel saudara-saudara. Tapi biarlah lagu ini sungguh boleh menjadi doa bagi setiap kita. Kita mau nyatakan bersama-sama, ku mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Bapa, kami mau mencintai Engkau untuk selama-lamanya. Meskipun badai, meskipun apapun yang kami alami hari ini, kami mau tetap yakin dan percaya ada Yesus yang menyertai kami. Ada Yesus yang menopang hidup kami. Ada Yesus yang memberikan hikmat bagi setiap kami. Dan ada Yesus yang memberikan ketulusan di dalam hati setiap kami. Tuhan, jadikan kami domba-dombamu yang boleh mendengar Engkau berbicara. Jadikan kami domba-dombamu Tuhan, yang senantiasa setia mencari Engkau. Dan jadikan kami domba-dombamu Tuhan, di tengah-tengah serigala. Dan kami boleh senantiasa aman, karena Engkau yang beserta dengan kami. Karena Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan Engkau Bapa yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi umat Good Morning Jesus dimanapun mereka boleh berada.
apapun yang menjadi pergumulan mereka. Hamba-Mu berdoa, sekiranya Engkau yang boleh jamah, sekiranya Engkau yang boleh taruh kekuatan yang baru. Kau berikan jawaban atas setiap doa-doa akan permasalahan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil buat Yesus. Karena Engkau adalah Bapa yang berkuasa atas kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, setiap permasalahan yang boleh terjadi bisa diselesaikan karena Yesus yang menyertai, karena Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa. Biarlah kami domba-domba-Mu Tuhan. Senantiasa kami tidak akan pahit hati kami, tetapi kami mau tetap setia sampai kapanpun. Tuhan boleh mendapati kami tetap setia, hati kami tetap setia. Dan kami boleh nyatakan bahwa kami boleh menang atas pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang begitu indah ini. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat-saat kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih buat segala rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang selalu baru di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami selesai ber-GMJ pada pagi hari ini. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, kasih setia dan berkat Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Benar, Tuhan. Selalu Terima ada dan kasih, selalu Tuhan. menyertai kami, keluarga kami, semua aspek kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kami naikkan Tuhan. segala pujian, segala hormat, syukur dan kemuliaan hadir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian selesai sudah GMJ kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di GMJ yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye and God bless you. God bless you.